kita mulai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan untuk bisa hadir di kajian rutin setiap Senin yang dirangkaikan dengan acara buka puasa berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqamah. Melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid yang merupakan syarah dari kitab At-Tauhid. Kita memasuki bab yang ketiga yang judulnya adalah Al-Khawfu Minasyirik. Bab Al-Khawf, takut, Minasyiriki, dari perbuatan syirik. Kenapa kita mesti takut kepada perbuatan syirik? Memang apa bahayanya? Lalu apa pula konsekuensinya kalau seandainya seorang muslim terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan? Ini yang akan kita bahas. Jadi beliau, penulis kitab ini, akan membawakan alasan-alasan kenapa kita harus takut, harus waspada, harus khawatir dengan dosa yang namanya asyirku atau kesyirikan. Beliau memulai dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 48. Ayatnya sudah sangat terkenal, sering kita dengar, yaitu ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni selain daripada syirik bagi siapapun yang Dia kehendaki. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah la yaghfiru, Allah tidak mengampuni li abdin, bagi seorang hamba, laqiyahu, yang kelak bertemu dengan Allah, wa huwa musyrik, sedangkan dia dalam kondisi musyrik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran yang singkat tetapi menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud Allah tidak mengampuni
diampuni dosa syirik. Yaitu siapapun di antara hamba-hambanya yang kelak pada hari kiamat bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala sedangkan dia adalah orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, maka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan. Artinya kalau si musyrik itu masih di dunia, ada kemungkinan diampuni atau tidak? Tentunya ada. Ya, kalau si musyrik itu masih hidup di dunia, artinya masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan. Tentunya dengan syarat dia bertaubat dengan taubatan yang benar. Dimulai dengan dia tinggalkan itu dosa kesyirikan, dilanjutkan dengan menyesali perbuatan kesyirikan, lalu bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan kesyirikan. Dan tentunya dia dituntut untuk memperbanyak ibadah, karena al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Amal kebaikan itu menghapuskan keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang datang belakangan itu akan menghapuskan keburukan. Adapun makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud dengan firman Allah, dia mengampuni selain daripada dosa syirik bagi siapapun yang dia kehendaki, ai minadz-dzunub, di antara dosa-dosa. Artinya dosa-dosa yang tidak sampai pada derajat kesyirikan. Apapun jenis dosanya, selama tidak sampai kepada kesyirikan, maka pasti diampuni atau bisa diampuni. Pasti diampuni atau mungkin diampuni. Mana kalimat yang kita pilih? Dosa selain syirik pasti diampuni atau mungkin diampuni? Yang pertama atau yang kedua? Sebenarnya pasti diampuni dalam arti tidak akan kekal di neraka, bisa juga. Kalau saya katakan dosa selain syirik pasti diampuni, artinya tidak menyebabkan pelakunya kekal. Bisa kan pemahamannya begitu? Dengan syarat dia tidak menghalalkan dosa. Misalnya dia mencuri, pasti gak diampuni. Kalau kita katakan pasti, artinya tidak mungkin dia akan diazab, itu salah menurut saya. Tapi kalau yang dimaksud dengan pasti diampuni, artinya dia tidak akan kekal di neraka dan pada akhirnya masuk ke dalam surga selama dia tidak menghalalkan dosa yang dia lakukan itu mencuri, bisa atau tidak? Bisa atau tidak bisa? Jadi kalau ada orang mencuri lalu mati belum tobat, diampuni tidak? Tergantung Allah. Tergantung Allah. Artinya Allah bisa mengampuninya. Bisa iya, bisa tidak. Nah, itu kan jawabannya begitu. Bisa iya, bisa tidak. Kalau Allah ampuni berarti masuk surga. Kalau Allah tidak ampuni, masuk neraka. Kekal tidak di neraka. Tidak. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar, kalau dia mati belum sempat bertobat, kalau Allah ingin, Allah ampuni. Karena Allah maha luas ampunannya. Tapi itu masih kemungkinan. Dan jika Allah menginginkan, orang itu dimasukkan ke neraka. Tapi seandainya pun dia masuk ke neraka, dia tidak dijadikan kekal di dalam api neraka. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ashabul kabair atau ahlul kabair,
yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dia masih mungkin mendapatkan ampunan, tetapi mungkin juga dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia tidak akan kekal di dalam api neraka, kecuali kalau dia menghalalkan dosa-dosa besar. Dan ini tidak seperti keyakinan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar, atau keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Jadi kalau Khawarij berpemahaman pelaku dosa besar itu ketika di dunia dikafirkan, orang kafir kalau melakukan dosa besar. Adapun pemahaman Mu'tazilah, kalau di dunia mereka tidak sebut orang kafir, tetapi disebut dengan istilah manzilatun bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Disebut kafir tapi ngucapin syahadat, ya. Disebut muslim tapi bikin dosa besar. Terus gimana? Ya udah taruh aja di tengah, manzilah baina manzilatain. Dan ini pemahaman yang tidak dikenal di dalam pemahaman para sahabat. Ya, kalau kita mengistilahkan mereka pelaku dosa besar itu orang fasik. Apakah mereka muslim? Muslim, selama mereka tidak menghalalkan dosanya. Orang yang suka mabuk, kalau dia sholat sah atau tidak sholat? Sah. Yang penting bukan dalam kondisi mabuk. Ya, kalau sholatnya memenuhi rukun, syarat dan lain sebagainya, ya sah ya. Tetapi dia berdosa dengan perbuatan maksiat. Artinya itu dua hal yang berbeda. Walaupun mungkin bisa kita kaitkan mabuk tapi sholat, berarti sholatnya belum berhasil mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti ada yang harus dilakukan, diservis. Ada yang harus diservis, ada yang harus diperbaiki dalam hal pemahaman atau keyakinan, ya, atau kita berikan ayat-ayat yang sifatnya ancaman, kan begitu, wa'id. Kalau orang-orang yang semangat ibadah, kita kasih ayat-ayat yang sifatnya wa'ad, janji-janji pahala. Kalau orang yang muslim tapi ahlul maksiyah, kita sampaikan ayat-ayat ancaman, ya, ayat-ayat ancaman. Di sini beliau membahas kenapa kesyirikan itu begitu besar dosanya. Kalau yang kita baca di sini, kesimpulannya kata beliau ada 3 alasan. Yang pertama kata beliau, kenapa kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar sampai tidak diampuni oleh Allah? Karena orang yang melakukan kesyirikan, mereka telah memalingkan, apa itu sarfu? Sarfu itu memalingkan. Sarf, ya musarrifal qulub, duhai yang memalingkan hati kami, atau merubah atau memalingkan. Dia telah memalingkan hak Allah yang paling utama kepada selain Allah. Apa itu hak Allah yang paling utama? Diibadahi. Ya, jadi hak Allah yang paling besar dan hak Allah yang paling utama adalah diibadahi. Dan orang yang menyekutukan Allah, dia telah memalingkan hak Allah yang paling utama kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, karena orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, mereka munaqidun lil maqsudi bil khalqi wal amr. Mereka telah menentang maksud atau tujuan mereka diciptakan dan mereka diperintahkan. Allah itu kan mencipta dan memerintah. Ada yang hafal ayatnya? Itu bahwa ibadah hak Allah, tapi Allah mencipta dan memerintah.
lahul khalqu wal amru. Hak Allah mencipta dan memerintahkan. Allah itu mencipta dan memerintahkan. Kita diciptakan oleh Allah, tidak berhenti sampai titik kita diciptakan, kita pun diperintahkan. Betul ya? Allah, dia adalah lahul khalqu, miliknya penciptaan, wal amru, dan miliknya perintah. Saya dicipta, tapi bukan untuk satu hal yang sia-sia. Ada perintah yang menjadi hikmah kenapa saya diciptakan. Perintah itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, dia telah menentang tujuan penciptaan dan tujuan Allah memerintah. Apa tujuan Allah mencipta? Beribadah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tujuan Allah memerintah? Apa yang diperintahkan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan, ini dia, kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada siapa? Berarti ada dua pelanggaran. Sudah 3 ya. 1, memalingkan hak yang sangat khusus milik Allah. 2, menentang tujuan penciptaan. 3, menentang tujuan perintah. Tujuan menciptakan apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan perintah apa? Jadi semua inti dari perintah yang Allah berikan kepada manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah dengan seapa? Semurni-murninya. Semurni-murninya tauhid. Tauhid yang murni dari segala bentuk kesyirikan. Berarti sudah berapa alasan? 3 ya. 1, mereka telah memalingkan hak Allah yang paling utama atau yang paling khusus. Yang kedua apa tadi? Mereka menentang tujuan penciptaan. Yang ketiga, mereka menentang tujuan daripada perintah. Para nabi dan rasul datangkan dengan membawa perintah. Betul atau tidak? Perintah dari siapa? Dari Allah. Apa perintah para nabi dan rasul? Wa ma arsalna min rasulin, ya, wa ma arsalna min rasulin min qablika, wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Tidak pernah aku utus satu orang rasul pun kecuali aku wahyukan kepadanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah dapat 3 alasan. Alasan yang keempat, li'anna syirka tashbihun lil makhluqi bil khaliqi. Karena di dalam dosa syirik itu, di dalamnya terdapat arti menyamakan makhluk dengan khaliq. Di dalam dosa syirik itu ada makna menyamakan makhluk. Siapa itu makhluk? Kita, banyak kita, malaikat, matahari, itu makhluk semua kan? Kita, maksudnya manusia, jin, malaikat, matahari, bulan, pohon, kuburan, batu, yaitu tasbihul makhluk, ya, menyerupakan makhluk bil khaliq, dengan sang penciptanya. Dan ini pelanggaran. Bagaimana Anda samakan makhluk dengan sang penciptanya? Pelanggaran bukan itu. Bagaimana disamakan antara yang mencipta dengan yang dicipta? Tentunya ini pelanggaran. Maka kata beliau di sini, sesungguhnya kesyirikan itu akbahul qabih, keburukan yang paling buruk, wa azlamu zulmi,
dan kezaliman yang paling zalim. Jadi keburukan yang paling buruk itu apa? Syirik. Kezaliman yang paling zalim itu apa? Syirik. Berarti alasan kenapa syirik itu dosa yang paling besar ada berapa? Satu, karena syirik adalah memalingkan hak yang paling utama, hak Allah yang paling utama, hak Allah yang paling murni. Yang kedua apa tadi? Syirik menentang tujuan penciptaan. Tiga, syirik bertentangan dengan perintah, tujuan perintah. Yang keempat, syirik itu menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Dengan alasan-alasan ini, pantaslah orang yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam kondisi belum bertobat, dosanya tidak diapakan? Diampuni. Kalau belum mati, dosanya diampuni tidak? Kalau tobat. Kalau nggak tobat, baik, dia masih hidup, dia melakukan kesyirikan, ya dia melakukan kesyirikan. Kalau dia tobat, diampuni. Kalau dia nggak tobat, nggak diampuni atau belum diampuni. Adakah konsekuensi yang harus dia dapatkan selama dia berada dalam kondisi syirik? Ada nggak konsekuensinya? Dosanya kan nggak diampuni kalau dia belum tobat. Terus ada nggak konsekuensi lain? Hati sempit, gundah begitu kan? Atau kita bilang amal ibadahnya tidak diterima? Bisa ya? Bahwa amal ibadah orang musyrik selain syiriknya nggak diampuni, syiriknya ya, perbuatan syirik A, dia melakukan kesyirikan bentuknya A, itu nggak diampuni. Dan dia beramal ibadah, amal ibadahnya B, C, D, macam-macam, itu pun nggak diterima. Ya jelas ya, ya bahwa kalau dia belum bertobat, dosanya nggak diampuni. Apakah sampai pada titik itu? Enggak, amalnya juga nggak diterima. Jadi bukan hanya apa, dosanya nggak diampuni, tapi kalau dia beramal ibadah, amalnya diterima tidak? Tidak, karena syarat diterimanya ibadah, satu itu adalah ikhlas, dan yang kedua ittiba. Ikhlas itu mencakup minimal dua hal. Ikhlas artinya tidak syirik. Jelas? Ikhlas dalam arti bahwa kita maksudkan ibadah kita untuk Allah. Boleh jadi dia tidak syirik, tapi dia atau misalnya begini, boleh jadi ketika dia ibadah tidak syirik. Ketika ibadah dia tidak syirik. Dia sholat maghrib niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak? Ketika ibadah dia tidak syirik. Tapi seminggu ke belakang, seminggu yang lalu, dia pernah nyembelih apa? Nyembelih apa? Nyembelih kerbau untuk nyirorok idul. Pertanyaannya, itu ibadah maghribnya diterima nggak? Pokoknya maghribnya bagus banget, bacaannya panjang, sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi, niatnya murni lillahi ta'ala. Diterima nggak sholatnya? Seminggu yang lalu dia nyembelih, tidak diterima. Berarti kemurnian ibadah dalam arti ikhlas, dia mencakup kondisi sebelum ibadah dan ketika ibadah. Betul tidak? Selama ini kan pemahaman kita ikhlas itu adalah saat ibadah. Betul atau tidak? Bahwa saat kita ibadah, pastikan bahwa niat kita karena Allah. Ternyata yang dimaksud dengan ikhlas itu artinya kehidupan kita harus murni dari kesyirikan. Kehidupan kita harus, karena semurni apapun
Kalau dalam perjalanan hidup kita melakukan syirkul akbar alias syirik besar, nggak diterima. Lain cerita kalau syirik kecil. Jelas beda dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil ya secara spesifik amal yang kemasukan syirik itu ya itu yang rusak. Tapi dia tidak merembet ke apa? Amal-amal setelahnya. Tapi kalau syirkul akbar, kalaupun itu dilakukan sepekan kemudian, sepekan yang lalu setelahnya dia ibadah terus menerus, selama dia belum bertobat dari syirkul akbar tersebut, amal ibadahnya apa? Dan itu sudah disinggung sama Nabi sebenarnya dalam hadis itu kan. Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkata misalnya apa? Contoh sederhana, man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka tidak diterima salatnya berapa? 40 hari, kan begitu. Itu kalau sekedar bertanya. Tapi kata Nabi, kalau seandainya ditambah dengan fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan, dia percaya itu ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguh dia telah kafir kepada yang diturunkan atas Nabi Muhammad. Berarti keikhlasan itu mencakup saat beribadah dan mencakup kehidupan kita. Saat ibadah tidak boleh syirik, artinya niatnya karena Allah. Sebelum ibadah jangan syirik. Jelas tidak apa? Oleh karenanya kan Allah berfirman, Allah katakan la in asyrakta, itu ayat Quran ya, la in asyrakta apa? La yahbaqanna amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amal ibadahmu. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Tidak syirik saat ibadah dan tidak syirik sebelum ibadah dan setelah ibadah. Sebelum ibadah jangan syirik, walaupun mungkin kesyirikan yang dilakukan seminggu yang lalu tidak ada kaitan secara langsung dengan apa? Dengan ibadah tersebut, tidak ada kaitannya. Tetapi tauhid dalam arti berlepas diri dari kesyirikan adalah syarat diterimanya apa? Amal kita, ibadah kita. Jelas ya? Ini harus dipahami bersama bahwa ikhlas itu tidak hanya ketika kita berbicara tentang satu amal, misalnya salat maghrib atau salat isya, tetapi yang dimaksud dengan ikhlas artinya kita berlepas diri dari segala bentuk apa? Kesyirikan, baik sebelum beramal ataupun sesudah beramal. Karena kalau sebelum beramal kita syirik, amal itu rusak. Begitupun kalau setelah beramal kita syirik. Misalnya dia 10 tahun beramal ibadah, di tahun yang ke-11 dia syirik. Menurut bapak-bapak gimana itu nasib dari amalnya? Terhapus. Berarti kan bukan hanya saat, tapi sebelum dan sesudah harus apa? Murni. Ya, makanya kan dalam definisi Islam, sebagian ulama berkata bahwa Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'atihi wal khalusu aw wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa artinya? Islam itu adalah pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Pasrah kepada Allah dengan apa? Mentauhidkannya, tunduk dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelakunya. Wal khalusu, dan murni bersih dari kesyirikan dan para pelaku apa? Kesyirikan. Nah, ini jelas ya. Dengan penjelasan-penjelasan ini, maka patutlah kita menjadi waspada kepada dosa yang namanya apa? Kesyirikan. Karena dosanya ini sangat besar, tidak main-main. Ya, bahwa Allah tidak akan mengampuni apa? Dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi
siapapun yang dia kehendaki. Harus garis bawahi, bagi siapapun yang dia, jangan sampai baca ayatnya nggak sempurna. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Padahal bagi siapa yang dia kehendaki, artinya yang tidak melakukan syirik, artinya dia melakukan dosa besar selain syirik, bukan otomatis dia diampuni, tetapi ada kemungkinan dia diampuni kalau Allah berkehendak. Tapi kalaupun Allah tidak berkehendak, masuk dia ke dalam neraka. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak kekal apa? Di dalam neraka. Tapi udah apa, Pak? Udah bosong. Diangkat, dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis begitu. Apa, Pak? Alumni. Ngeri sekali. Alumni neraka. Allah. Ayat yang kedua yang beliau bawakan adalah firman Allah surat Ibrahim ayat 35. Surat Ibrahim ayat berapa? 35. Ini menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah tabaraka wa taala, di mana Nabi Ibrahim berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apa artinya? Wajnubni, jauhkanlah aku, ya, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap asnam. Ada asnam, ada sonam, ada wathan. Dalam bahasa Al-Quran ada kata sonamun, ada kata wathanun. Sonamun jamaknya asnamun, wathanun jamaknya awthanun. Itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Apa sih bedanya sonam dengan wathan? Sebagian berpendapat sonam itu adalah sesuatu yang dibentuk memiliki rupa. Jadi dia berhala tapi memiliki apa? Rupa, bentuk. Itu disebut dengan apa? Sonam. Adapun wathan, dia mencakup yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk. Kalau sonam itu ya bisa dibentuk. Ada telinganya mungkin, ada apanya lagi. Ada matanya, dibuat ada tanduknya, macam-macam. Itu namanya sonam. Tapi kalau wathan, itu mencakup baik yang dibuat bentuknya atau yang tidak dibuat bentuk. Ya misalnya hanya berupa pohon saja, tidak diukir dalam bentuk apa rupa, tapi dia hanya berupa apa? Pohon atau batu begitu ya. Atau kadang kalau di kita kan macam-macam, sumur gitu. Ya, atau bahkan tiang juga ada, tiang keramat begitu kan, bahwa Syekh Fulan dahulunya apa, ngajarnya di situ, sehingga tiangnya dianggap tiang apa, keramat dibungkus pakai kain putih. Nah, itu namanya wathan. Jadi kalau sonam itu yang dibentuk memiliki rupa. Kalau wathan mencakup keduanya, yang memiliki rupa ataupun yang tidak memiliki apa, rupa. Walaupun itu khilaf di kalangan para ulama. Dan ini saya rasa sangat jelas para hadirin rahimakumullah, di mana kegelisahan seorang nabi sekelas siapa? Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, merasa harus berdoa kepada Rabbnya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Oleh karenanya di sini ada perkataan dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Apa kata Ibrahim At-Taimi? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, wa man ya'malul bala ba'da Ibrahim. Lalu siapakah yang akan merasa aman dari kesyirikan kalau Ibrahim saja tidak merasa aman? Jadi wa man ya'malu minal bala ba'da Ibrahim. Kalau Ibrahim saja merasa apa? Aku khawatir anaknya ada yang menyembah berhala,
Lalu bagaimana dengan kita? Ya, nggak boleh dibandingkan kita dengan apa? Karena nggak akan ketemu. Ya, jauh, sejauh-jauhnya. Tapi kata para ulama, kalau begitu kondisi Ibrahim alaihissalam, lalu bagaimana dengan kondisi kita? Ya, bagaimana dengan kondisi kita? Di sini ada kalimat yang bagus nih. Fala ya'manul wuqu'u fi syirki illa man huwa jahilun bihi. Tidaklah ada seseorang yang merasa aman dari kesyirikan kecuali karena dia jahil terhadap kesyirikan. Dia tidak paham apa itu kesyirikan, apa bahayanya. Itu yang menjadikan dia merasa apa? Merasa aman dari kesyirikan. Artinya kekhawatiran seseorang kepada kesyirikan itu berangkat daripada apa? Ilmu seseorang kepada apa? Kesyirikan. Makin seseorang paham, makin seseorang membaca, mendengar, ya, merenungkan bahaya syirik, tentunya dia akan merasa semakin apa? Semakin waspada. Ya, dalam kehidupannya dia selalu berkata, hati-hati, jangan-jangan ini perbuatan syirik, jangan dilakukan. Saya khawatir itu kesyirikan. Tapi orang-orang yang tidak paham bahaya syirik, ya dia tidak merasa takut dengan apa? Kesyirikan. Ya sama seperti orang tidak paham kadar orang yang berilmu kecuali karena dia berilmu. La ya'rifu qadral alim illa al-alim. Tidak ada yang tahu kadar orang yang berilmu kecuali orang yang berilmu. Ya kalau orang nggak berilmu, bodoh apa? Jelas para hadirin. Nah, begitu pun tidak merasa khawatir kepada kesyirikan orang yang tidak paham bahaya dari apa? Kesyirikan. Tapi karena Nabi Ibrahim sangat paham, sangat mengerti bahaya dari kesyirikan, maka Ibrahim sangat khawatir dari kesyirikan. Doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan atau tidak? Jauhkanlah anak-anakku dari syirik, dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Bahkan anak-anak beliau adalah para pejuang tauhid sampai ujungnya itu Nabi kita Muhammad SAW. Sepertinya sudah ada tanda asosiasi. Begitu ya. Cepat sekali waktu. Azan dulu. Biasanya azan dulu. Biasanya tambah berapa menit Pak Hati? Sampai koma. Sampai 15 menit paling belakang. Baik, berarti tanya jawab saja. Mundur lagi. Baca dibundurin ya? Oh, koma tidak. Saya mau ikut saja. Silakan Bapak-bapak. Ada beberapa ayat lagi yang terkait dengan bahaya kesyirikan ya. Bahwa kesyirikan ini nyata sebagai dosa yang paling besar dalam Islam ya, a'zamul kabair, dosa besar yang paling besar, atau akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, dan dia kezaliman yang paling besar, keburukan yang paling besar ya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua lebih semangat mempelajari tauhid dan juga mendakwahkannya, dan juga kita menjaga diri kita dan keluarga dari bahaya kesyirikan. Selebihnya kita coba gunakan untuk diskusi tanya jawab terkait dengan poin-poin yang sudah kita bahas di bagian yang pertama. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada 3 dosa. 3. Yang pertama kaitan dengan hadis Arba'in nomor 18 yang pembukaan tadi. Hadis Arba'in. Ikutilah perbuatan jahat dengan kebaikan. Baik. Pertanyaannya, sampai kapan itu Bapak ada batas maksimal waktu sehingga dosa lalu amal baik lagi, dosa amal baik itu saja? Apa tidak ada batasnya? Yang pertama. Yang kedua, untuk syirik dan bid'ah ini susah untuk berantasnya, agak susah karena pertama
kita sudah mengikuti ulama setempat. Ada kita ini kan orang baru-baru gitu, kecuali Pak Ustadz yang menyampaikan. Kalau kami ini dianggap kamu baru dapat ilmu kemarin. Ini Ustadz kamu, ulama kamu kondang di sini aja, nggak mengatakan itu. Yang kedua karena sudah tradisi. Yang ketiga karena mayoritas. Itu yang pertanyaan nomor 2, bagaimana cara berantas di tengah-tengah begitu sudah membudayanya syirik dan bid'ah. Kemudian terakhir, kalau orang melakukan dosa besar lalu mati tidak bertaubat, ya sepengetahuan Pak Ustadz yang saya ikut tadi siang jam 10 itu kekal di neraka. Di mana Bapak? Tadi siang jam 11 di sini. Di sini. Ya, Pelaku dosa saya klarifikasi. mati tidak bertaubat, maka dia kekal di neraka. Makanya tadi saya mau mana yang benar, Pak Ustadz ini atau yang tadi siang? Terima kasih. Syirik besar. Syirik yang besar, ya, bukan yang kecil. Iya. Syirik besar mati lalu tidak bertaubat, maka dia kekal di neraka. Betul. Tadi dia sebutkan perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Kalau yang beliau, Saya ada catatan saya tadi siang. kalau yang beliau katakan syirik besar tidak ada perdebatan. Tapi kalau yang beliau katakan dosa besar kekal di neraka, ini jelas menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini harus diklarifikasi sejauh mana yang mana yang beliau maksud. Yang dimaksud saya punya catatan tadi perbedaan syirik besar, Bukan dosa besar. bukan syirik besar mati belum bertaubat maka dia kekal di neraka. Itu benar. Itu benar. Betul. Ya, berarti sama pemahamannya. Berarti 2 pertanyaan tadi. Baik. Berarti kita koreksi syirik besar. Kalau syirik besar betul. Ya begitu penjelasan para ulama bahwa pelaku syirik besar lalu dia mati belum tobat maka dia kekal di neraka. Walaupun nanti harus kita rinci apa saja bentuk-bentuk syirik besar, begitu kan? Jangan sampai syirik kecil kita anggap besar atau sebaliknya yang besar dianggap kecil. Itu jangan dibalik-balik, bahaya. Karena ada yang seperti itu. Nanti kalau saya contohkan bisa saja pemahaman syirik besar dianggap kecil, yang kecil dianggap besar. Contohnya ya, saya kasih contoh ya. Ini lebih karena kita dalam konteks mencari ilmu, saya jelaskan contoh syirik kecil. Kalaupun seandainya itu syirik, itu kecil. Tetapi mungkin dalam pemahaman sebagian orang itu dianggap syirik besar. Misalnya tatayur dalam pemahaman para ulama itu kecil. Tapi mungkin sebagian orang menganggap itu besar. Kita mendengar suara kui. Kayaknya mau ada yang apa? Yang mati. Itu musyrik. Kekal di neraka kalau nggak tobat. Jangan dulu, tenang dulu. Ini kalau dibahas dalam ilmu akidah, hukum asalnya dia syirik kecil. Bisa jadi syirik besar kalau dia meyakini burung itu yang mematikan. Tapi sepertinya nggak ada orang yakin bahwa burung yang mematikan. Itu kan kadang kita sering menjadikan syirik kecil seolah-olah dia. Tapi kan Ustaz mau kecil mau besar syirik, iya benar. Kalau lihat dari sisi itu ya benar juga. Tapi agar kita tidak salah-salah atau menilai, itu penting dijelaskan. Ya, atau contoh yang lain misalnya, mohon maaf ya. Tidur tempat gelap. Apa Pak? Tidur tempat gelap takut. Tidur tempat gelap takut. Rumah kosong itu takut. Iya, tapi kita iya. Apakah syirik besar? Belum tentu. Apa Syirik rasa takut yang masuk kategori syirik besar itu bukan rasa takut sembarangan. Tetapi rasa takut yang minimal menimbulkan 2 hal. 1, ketundukan. 2, pengagungan. Bapak takut kepada sesuatu. Gara-gara rasa takut kita kepada sesuatu, kita merasa rendah di hadapan dia. Dan dia agung besar. Itu hati-hati.
Rasa takut yang menimbulkan kerendahan dan pengagungan murni milik Allah. Jelas atau tidak? Nah ini perlu kita rinci hal-hal seperti ini. Ada orang pakai kalung, lalu ada tulisan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan berikan kamu kemenangan yang besar. Lalu kita tanya, itu kalung apa? Berkah itu. Jimat, itu jimat. Bahasanya jimat. Bahasa Arabnya namanya tamimah misalnya. Apakah itu bisa kita ponis syirik besar? Tidak bisa. Jangankan kita ponis syirik besar, untuk memponis syirik kecil pun ulama salaf berdebat. Jelas tidak? Jangankan kita memponis itu syirik besar, untuk memponis apakah itu syirik kecil atau bukan, atau bukan syirik kecil atau bukan, untuk memponis perbuatan itu boleh atau tidak, ulama salaf beda pendapat. Sebagian mengatakan tidak masalah kalau itu Quran, itu mazhabnya Imam Ahmad. Artinya itu masalah khilafiyah. Nah, ini semua mengharuskan kita terus belajar, mengharuskan kita untuk apa? Karena ada hal-hal yang sangat spesifik yang perlu kita apa? Pahami dari permasalahan syirik ini. Tujuannya agar jangan menyepelekan, tapi jangan juga tergesa-gesa. Jangan kita menyepelekan masalah ini, tapi jangan juga apa? Tergesa-gesa di dalam memvonis atau menghukum. Jelas? Ya. Saya kasih contoh. Saya kenal sang kawan, asalnya dari India, ya, dari negara India. Beliau mu'allaf sudah lama. Dia bilang, Ustaz, saya ada masalah yang ingin saya tanyakan. Apa Pak? Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, saya dikasih gelang. Gelang itu adalah gelang yang terdiri dari 7 ikatan. Kenapa terdiri dari 7 ikatan? Karena setiap kali dia mengikat sampai menjadi simpul lingkaran, itu baca 1 kali Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai akhir. Doa kami mengikat 1 sampai 7 kali. Nah itu dulu kalau dipakai katanya diyakini bisa apa? Menjauhkan dari keburukan dan lain sebagainya. Karena dibacakan Fatihah berapa kali? 7 kali simpul. Jadi Fatihah 7 ayat, 7 simpul, 7 kali baca. Itu syirik bukan? Saya bilang kalau saya nggak melakukan itu Pak. Karena saya mengambil pendapat yang lebih hati-hati dalam masalah ini. Walaupun begitu saya nggak berani memvonis itu sebagai apa? Kesyirikan. Karena itu ada kaitan dengan Al-Quran. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah kitab yang kami turunkan kepada kalian, di dalamnya penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Agar kita hati-hati di dalam apa? Menilai atau menghukumi satu permasalahan. Jelas atau tidak Pak? Itu poin pertama. Apakah dosa dan tobat itu ada batasnya? Dosa dan tobat itu ada batasnya atau tidak? Ya ada batasnya. Batasnya itu gor-goroh kata Nabi. Ya, malam yugorgir. Allah mengampuni dosa seseorang malam yugorgir, sebelum nyawanya sampai di mana? Rongkongan. Ya, itu dia batasnya. Dan yang jadi masalah besar, kita nggak tahu kapan gor-goroh itu datang, kapan sakaratul maut itu datang, dan dia nggak melihat kita udah tobat atau belum. Apakah kita lagi maksiat atau lagi ibadah, dia nggak lihat dulu. Maksudnya kematian saat dia datang kepada kita, dia nggak ngintip. Ini kita lagi apa? Lagi maksiat atau lagi taat. Idza jaa ajaluhum apa? Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, maka kita katakan ya batasnya ketika nyawa dicabut. Oleh karenanya kan kata para ulama, umur yang panjang bagi seorang muslim itu baik. Apa? Umur panjang bagi seorang muslim itu baik. Kenapa? Karena umur yang panjang bagi seorang muslim itu kemungkinannya 2.
antara amal ibadah yang bertambah atau kesempatan bertobat. Itu aja, sederhana. Jelas tidak Pak? Umur yang bertambah bagi seorang muslim itu pasti baik. Karena bagi seorang muslim antara kesempatan menambah amal atau kesempatan bertobat. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan pernahlah salah seorang dari kalian itu mengharap mati dikarenakan kondisi buruk yang menimpanya. Kalaupun harus dia meminta mati, ucapkanlah doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berikan aku kehidupan umur kalau kehidupan ini baik bagiku, dan matikan saja aku kalau kematian itu apa? Lebih baik bagiku. Jelas tidak Pak? Jadi kita katakan tidak ada batasnya, tapi hati-hati. Ajal itu datang tanpa apa? Kita lagi antri nih. Ini kita sama aja lagi antri. Cuman masalahnya kita nggak tahu nomor antriannya. Iya Pak, kita ibarat orang yang lagi antri. Tapi masalahnya kita nggak tahu nomor. Kalau kita tahu nomor antrian kan bisa apa? Bisa tukar. Ini masalahnya nggak bisa tukaran. Baik. Yang kedua tadi, di masyarakat kita mungkin ada kesyirikan, ada kebid'ahan yang sudah mungkin membudaya, mengakar. Apa yang harus kita lakukan? Yang tidak ada lain dan bukan tidak ada lain kecuali kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Coba gimana rasa kurang nyaman yang bagaimana yang Nabi rasakan ketika 13 tahun hidup di tengah-tengah berhala yang jumlahnya ratusan itu. Gak nyaman gimana? Ketidaknyamanan yang tidak bisa dibayangkan. Hidup di satu komunitas musyrik 13 tahun. Komunitas musyrik kan Pak? Mau tawaf di Ka'bah banyak apa itu? Banyak berhala yang jumlahnya 300. Tetapi dakwah. Ya kalaupun bukan mereka yang beribadah kepada Allah, kata Nabi, mudah-mudahan anak keturunan mereka. Kan begitu ya prinsip seorang muslim itu, ruhama bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Ya kalaupun bukan mereka, yang mudah-mudahan anak keturunan. Artinya dakwah terus menerus, dakwah tiada henti, dan jadikan tauhid sebagai inti dakwah kita. Ya, tauhid inti dakwah kita. Ya. Ini penting sekali menjadikan tauhid sebagai apa? Bagian terpenting, bagian paling utama dari dakwah, dan sampaikan dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik itu mencakup materi yang dikuasai, menguasai materi dan menguasai kondisi objek dakwah. Itu mencakup hal itu. Kita pun harus menguasai apa yang akan kita sampaikan, dan kita pun harus menguasai pengetahuan tentang kondisi apa? Objeknya. Nabi berkata apa? Hadithun nasa biqadri ukulihim. Ajak manusia berbicara sesuai dengan kadar apa? Akalnya. Kalau kamu terlalu tinggi, bisa-bisa Allah didustakan oleh mereka gara-gara bahasa yang terlalu apa? Itu pun artinya mencakup hal itu. Hikmah dalam ilmu, pengetahuan yang akan disampaikan, dan hikmah terkait dengan kondisi orang yang akan mendengar materi yang akan kita sampaikan. Ya kalau kita ngomongnya depan mahasiswa ya agak sedikit supaya kelihatan agak apa? Tapi kalau kita bicara dengan umumnya, kita usahakan bahasa yang mereka kenal, kurangi bahasa Arab, kurangi bahasa-bahasa yang mungkin membutuhkan apa? Pemikiran, tapi langsung dengar, langsung masuk. Itu jadi bagian penting dalam dakwah. Allah alam. Masih ada waktu, cukup ya? Saya rasa cukup. Sudah lewat 19 menit. Nanti saja japri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta